Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, pada kali ini tim kami akan mempresentasikan tentang pengembangan podcast materi greeting and responses untuk anak tunanetra. Nah, jadi presentasi ini adalah salah satu untuk memenuhi salah satu syarat dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Dr. Anda Suprayakti MPD. Nah, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan tim 3 terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada Afifah Misamuti, lalu ada yang kedua Anissa Aprilia, yang ketiga ada Astrid Diah Pertiwi, lalu ada Dimas Nurpalevi, lalu ada Ibni Sultan, lalu ada Juan Carlos Sarwija, lalu ada Mahdi Setiadin, ada Nurul Isna Herianto, ada Rindu Fitri Eristadinanti, lalu ada Rizky Yurin Kabi, lalu ada Feren Trivena, dan lalu saya sendiri, Prasetyo Yulianto. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi di sini ada analisis masalahnya. Berdasarkan analisis masalah dari tim kami yang sudah kita analisis, yang pertama itu ada keterbatasan utama akibat gangguan penglihatan pada anak tunanetra yang dialami anak tunanetra dengan kelainan penglihatan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada keterbatasan dalam hal variasi dan luasnya pengalaman. Lalu yang kedua ada keterbatasan dalam hal mobilitas. Dan yang ketiga ada keterbatasan dalam hal interaksi dengan lingkungan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, diperlukan prinsip pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi anak tunanetra. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, di sini pada pembelajaran zaman sekarang banyak sekali pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi. Nah, hampir seluruhnya itu mencangkup segala lingkup pada anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunanetra. Di mana keterbatasan ini biasanya pada penglihatan. Dari hasil pengamatan tim kami, permasalahan yang terjadi biasanya anak berkebutuhan khusus ini kesulitan dalam pelafalan greetings and responses, dikarenakan materi ajar bahasa Inggris yang menggunakan media cetak serta pronunciation yang hampir sama, namun berbeda makna. Maka dari itu, kami melihat bahwa gaya belajar anak berkebutuhan khusus ABK ini terlebih lagi pada anak tunanetra ialah auditif. Maka dari itu, kami mengembangkan media berupa podcast dengan materi greeting and responses pada mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya kelas 7 di SMPLB Budidaya. Kemudian selanjutnya berangkat dari rumusan masalah proyek kami, yaitu bagaimana upaya pembelajaran anak tunanetra dengan menggunakan podcast sebagai media dalam materi greetings and responses. Dan tujuan proyek utama kami yaitu untuk menghasilkan media audio bagi anak tunanetra berupa podcast sebagai media yang memuat materi greetings and responses. Selanjutnya, dalam pengembangan produk podcast ini, kami menjadikan 1 orang guru dan juga 3 orang siswa sebagai responden. Dengan identitas guru yang pertama, Eli Fransusi, usia 52 tahun, pekerjaan sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, dari riwayat pendidikan S1 UNJ Pendidikan Bahasa Inggris. Next. Dan responden pertama dari siswa yang pertama bernama Muhammad Khairul, berusia 15 tahun, pekerjaannya sebagai pelajar. Selanjutnya, responden kedua, yaitu bernama Nabila, dengan usia 16 tahun, dengan pekerjaan sebagai pelajar. Dan responden yang terakhir, bernama Bagus Mahyadi Subandi, dengan usia 16 tahun, dengan pekerjaan sebagai pelajar. Nah, lalu karakteristik siswa. Menurut Tillman and Osborne, tahun 1969, ia mengemukakan beberapa pernyataan mengenai karakteristik dari perkembangan anak tunanetra. Di antaranya itu terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Nah, anak tunanetra ini dapat menyimpan berbagai pengalaman khusus seperti halnya anak awas. Namun, pengalaman-pengalaman tersebut biasanya kurang terintegrasikan. Nah, anak tunanetra mendapatkan angka yang hampir sama dengan anak awas dalam hal berhitung, informasi, dan kosakata.
Nah, namun biasanya ya kurang baik dalam hal pemahaman dan persamaan. Kosakata anak tunanetra ini cenderung lebih definitif. Lalu kedua ada aspek sosio-emosional. Ketunanetraan secara tidak langsung dapat menyebabkan timbulnya masalah kepribadian. Nah, masalah kepribadian ini cenderung atau biasanya diakibatkan oleh sikap-sikap negatif yang dia terima dari lingkungan sosialnya. Anak tunanetra mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan sosial karena biasanya keterampilan tersebut diperoleh dari individu melalui model atau contoh perilaku dari umpan balik melalui penglihatannya. Beberapa karakteristik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari ketunanetraannya seperti curiga terhadap orang lain, mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang lain. Nah, yang ketiga ini ada aspek fisik atau aspek indera. Nah, dilihat secara fisik akan mudah ditentukan bahwa orang tersebut itu mengalami tunanetra atau tidak. Nah, karena biasanya hal tersebut dapat dilihat dari kondisi matanya yang berbeda dengan orang awas dan biasanya sikap tubuhnya itu kurang ajek atau agak kaku. Nah, anak tunanetra pada umumnya menunjukkan kepekaan yang lebih baik pada indera pendengarannya dan perabaannya dibandingkan dengan anak awas. Dalam aspek motorik atau perilaku, biasanya anak tunanetra itu terlihat agak kaku dan kurang fleksibel dan sering melakukan perilaku yang stereotip seperti menggosok-gosokkan mata dan menepuk-nepuk tangan. Dilihat dari karakteristik siswanya, kami melihat dari 3 responden yang sudah kami pilih. Dari yang pertama ada aspek kognitif. Responden yang pertama, dia merasa nyaman dengan pembelajaran yang didongengkan karena pembelajaran akan lebih terasa fokus dan mudah dalam memahami. Dari responden yang kedua, terus terasa kesulitan dalam pembelajaran karena responden mengalami kendala dalam mengingat, namun cenderung menyukai auditori dan dikemas dengan pembawaan yang membuatnya nyaman. Yang selanjutnya responden yang ketiga, dia memahami secara penuh dan mengingat paling baik dibandingkan teman-teman lainnya. Selanjutnya, karakteristik siswa dilihat dari aspek sosio-emosional. Yang pertama, responden 1, aktif di kelas, periang, namun memiliki emosional yang agak mudah berubah tergantung dengan moodnya. Responden kedua, memiliki banyak teman, suka bergaul dengan teman di sekitar, dan dikagumi guru-guru. Namun dalam segi emosional cenderung pemarah apabila tidak dituruti permintaannya ketika moodnya berubah. Responden ketiga, cenderung pendiam dan menghindar dari keramaian. Memiliki teman sedikit, namun paling stabil dalam segi emosional dari teman lainnya. Selanjutnya dari aspek fisik atau indera. Responden 1, tubuh yang agak gemuk dengan rambut yang rapih, pendek, dan memiliki kulit agak gelap. Dapat dilihat bahwa dalam aspek fisik, pada responden telah didukung dengan konsumsi yang cukup. Responden kedua, wanita dengan rambut panjang, agak tinggi, memiliki kulit putih, namun memiliki badan yang agak kurang ideal. Responden ketiga, badan yang ideal dibandingkan dengan teman-teman sebayanya, dengan postur yang tinggi, rambut yang botak, dan kulit sawo matang. Selanjutnya, karakteristik siswa dilihat dari aspek minat. Yang pertama, untuk responden 1, suka mendengarkan audio melalui platform Spotify dan senang berkomunikasi dengan orang lain. Untuk responden 2, lebih tertarik dengan hewan peliharaan seperti kucing dan suka menyanyi. Untuk responden ketiga, sering menggambar dengan imajinasi lalu suka mendengarkan musik-musik instrumental. Deskripsi produk yang kami kembangkan, yaitu jenis produknya adalah podcast dengan sasaran siswa SMP sederajat untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi greeting and responses. Kontennya yang pertama, sapaan berdasarkan waktu, kemudian menanyakan kabar orang lain, dan menyapa orang baru. Selanjutnya, dalam pengembangan media podcast terdapat langkah-langkah yang harus dilalui dan terbagi menjadi tahapan-tahapan. Tahapannya meliputi tahapan yang pertama ada tahapan analisis, tahapan yang kedua membuat skrip atau naskah, tahapan yang ketiga memproduksi podcast berdasarkan naskah,
Tahapan yang keempat, editing podcast, dan yang terakhir, tahapan kelima, evaluasi podcast. Selanjutnya, podcast sebagai produk solusi pembelajaran. Produk yang akan dihadirkan sebagai solusi pemecahan keterbatasan dalam pembelajaran bagi anak tunanetra dilihat dari analisis masalah serta identifikasi karakteristik peserta didik, yaitu media berbasis audio portable yang dikemas dalam bentuk podcast dengan materi yang dimuat di dalamnya berisi tentang pembelajaran materi greetings and responses pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk mempermudah penyandang tunanetra dalam menerima materi dengan hasil yang baik sehingga produk ini dinilai efektif. Lalu selanjutnya ada penerapan media. Produk yang telah kami buat, kami taruh ke dalam 3 platform digital. Yang pertama ada YouTube. Lalu bagaimana sih cara mengakses media podcast kami via YouTube? Lalu yang pertama, buka Google Chrome ataupun peramban website lainnya. Kedua, siswa atau pendamping atau orang tua belajar online bisa klik link berikut ini yang ada di deskripsi video kami. Ketiga, dianjurkan untuk menggunakan headset. Keempat, untuk belajar tatap muka, sebaiknya pendamping membantu mengakses YouTube untuk siswa menggunakan laptop ataupun smartphone dari siswanya tersebut. Untuk platform yang kedua, itu ada Spotify. Cara mengaksesnya yang pertama, bisa membuka aplikasi Spotify berbasis Android ataupun melalui website. Kedua, lalu searching ataupun cari podcast speaking English, atau ketika membuka website langsung klik ataupun mengcopy link yang telah kami sediakan. Ketiga, disarankan menggunakan headset. Lalu, untuk belajar tatap muka, sebaiknya pendamping membantu mengakses Spotify untuk siswa menggunakan laptop ataupun smartphone masing-masing. Oke, untuk platform yang ketiga sama seperti platform sebelumnya, yaitu cara mengakses media podcast via Google Drive. Yang pertama, buka Google Chrome atau Mozilla, dan yang kedua, siswa atau pendamping atau orang tua belajar online dengan cara klik link berikut yang ada di bawah video ini atau di description video ini. Yang ketiga, sebaiknya menggunakan headset atau speaker. Yang keempat, untuk belajar tatap muka, sebaiknya pendamping membantu mengakses YouTube untuk siswa yang menggunakan laptop atau smartphone masing-masing. Selanjutnya, kesimpulan dari diskusi kelompok kami ialah dalam proses pembelajaran, siswa tunanetra menyerap informasi dengan menggunakan indera peraba dan indera pendengaran. Informasi-informasi yang akan sangat sulit dikuasai oleh anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Maka dari itu, diperlukannya media yang bersifat faktual dan bersuara. Salah satunya seperti media podcast. Pemilihan materi didasarkan pada kebutuhan siswa untuk lebih memahami dasar-dasar balasan sapaan kepada orang lain dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oleh karena itu, produk media audio untuk tunanetra berupa podcast sebagai media yang memuat materi greeting atau sapaan dan materi responses atau balasan sapaan. Diharapkan dapat membantu serta memfasilitasi belajar anak penyandang tunanetra. Next. Berikutnya adalah saran yang dapat kelompok kami berikan berdasarkan analisis yang telah kami lakukan. Alangkah baiknya jika media podcast ini diimplementasikan dengan baik dan maksimal dalam membantu proses belajar siswa penyandang tunanetra dalam proses pembelajarannya. Karena media podcast ini dirasa cocok dan juga efektif dalam pemanfaatan dan penggunaannya dalam menyalurkan informasi pembelajaran. Nah, berikut daftar pustakanya.
Hai teman-teman, welcome to this Speaking English podcast. Let's fun together and learn together. Eits, sebelum masuk, kita pengenalan suara dulu yuk. Mulai dari aku ya. Hai, aku Feren. Kenali suaraku ya. Halo teman-teman, nama aku Rindu. Salam kenal ya. Hai semua, nama aku Abi. Ini suara aku ya. Today we are going to learn about greetings and responses. Coba kita tanya sama Kak Feren nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan greeting and responses? Oke, baik Kak Rindu. Aku akan jelaskan sedikit mengenai apa itu greeting. Greeting adalah salam atau sapaan kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Contohnya yang sering kita gunakan di saat menyapa orang lain seperti hai ataupun halo. Nah, kalau menurut Abi, bagaimana tentang responses itu? Kalau menurut aku, ketika kita disapa orang lain, kita sudah pasti tahu dong jawabannya. Yaps, betul sekali. Itu namanya responses. Jadi, responses merupakan perkataan untuk membalas sapaan ketika orang lain menyapa kita. Lalu, bagaimana sih cara menjawabnya? Nah, ada beberapa ungkapan untuk menyapa orang dalam bahasa Inggris loh. Yuk disimak. Yang pertama ada hello. Ejaannya adalah H-I-L-L-O. Kita ulang ya. Hello. Terdiri dari H-I-L-L-O. Nah, sekarang giliran teman-teman untuk melafalkannya ya. Nice. Yang kedua, hi. Ejaannya adalah H and I. Dibacanya hi. Ayo diikuti. Oke, good job. Jadi, kalau ada orang yang menyapa kalian dengan kata hello dan hi, kalian bisa menjawab dengan kata yang sama juga loh. Seperti contoh, hai Abi. Hai Rindu. Nah, sekarang coba teman-teman praktekkan dengan orang di sekitar kalian ya. Selamat mencoba. Oke, selanjutnya ada sapaan yang berkaitan dengan waktu. Apa saja ya? Ada good morning, good afternoon, good evening, dan good night. Lalu, kapan saja ya Kak waktu penggunaan yang tepat untuk masing-masing sapaan kata tersebut? Oke, pertama adalah good morning. Bagaimana sih Kak ejaan untuk kata good morning? Jadi ejaannya adalah G O O D M O R N I N G, yang artinya adalah selamat pagi. Oh, lalu kapan sih Kak waktu yang tepat untuk menggunakan kata good morning? Oh iya, jadi begini ya teman-teman. Penggunaan kata-kata tersebut tergantung jam nih teman-teman. Nah, kalian dapat penggunaan kata sapaan good morning dimulai dari matahari terbit hingga pukul 11.59. Jadi sebelum jam 12 siang kita bisa menggunakan sapaan good morning loh teman-teman. Nah, coba kalau kakak bilang good morning, kalian jawab good morning juga ya. Good morning. Good morning. Yang semangat dong jawabnya teman-teman. Masih pagi nih, jadi harus semangat ya teman-teman. Good job. Selanjutnya adalah good afternoon. Bagaimana sih Kak ejaan untuk kata good afternoon? Jadi ejaannya adalah G O O D A F T
E R N O O N, yang artinya adalah selamat siang atau sore. Jadi dibacanya adalah good afternoon. Lalu, kapan sih Kak waktu yang tepat untuk menggunakan kata good afternoon? Nah, kalian dapat menggunakan kata sapaan good afternoon mulai dari jam 12 siang hingga sebelum matahari terbenam, teman-teman. Oh iya, kalian dapat menjawab sapaan good afternoon dengan kata yang sama juga loh, yaitu good afternoon too. Kita coba ya. Kakak menyapa kalian, kemudian kalian menjawabnya ya. Oke, kita mulai. Good afternoon. Good afternoon too. Wow, good job guys. Kemudian yang selanjutnya adalah good evening dan good night. Gimana tuh Kak untuk dua kata ejaan tersebut? Jadi, ejaannya adalah G O O D E V E N I N G dan G O O D N I G H T yang memiliki arti yang sama nih adik-adik, yaitu selamat malam. Lalu, apa sih Kak yang membedakan keduanya? Oke, yang pertama kita bahas dulu good evening nih. Kata good evening ini bisa kalian gunakan mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Oke, kita coba lagi ya. Kakak menyapa kalian, kemudian kalian menjawabnya ya. Oke, kita mulai. Good evening. Good evening too. Oke, very good. Good job. Dan yang selanjutnya adalah good night. Ejaannya seperti apa sih Kak? Jadi, ejaannya adalah G O O D N I G H T yang artinya selamat malam juga. Eits, jangan kaget dulu, karena penggunaan kata good night itu ada waktunya juga loh. Emang pada saat apa saja sih Kak ungkapan good night itu digunakan? Ungkapan good night dapat digunakan pada saat adik-adik akan berpisah pada malam hari, atau juga dapat digunakan pada saat hendak tidur loh teman-teman. Oh, contohnya bagaimana Kak? Nah, misalnya pada malam hari sekitar pukul 8.00, kalian bertemu dengan teman-teman kalian nih di suatu mall. Kalian bisa menggunakan sapaan good evening. Oh iya, satu lagi teman-teman. Misalnya, kalian ingin izin hendak tidur kepada orang tua kalian di rumah. Nah, kalian dapat menggunakan ungkapan good night pada saat itu juga loh. Oh, begitu ya Kak. Semoga ilmu yang kita berikan dapat mudah dipahami oleh adik-adik di rumah ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita tahu mau menanyakan kabar kepada orang di sekitar kita? Jadi, dalam menanyakan kabar, itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu formal dan informal. Perbedaan dari kedua kategori tersebut apa sih Kak? Nah, ungkapan formal bisa digunakan untuk orang yang lebih tua, seperti guru dan orang tua.
Untuk ungkapan informal digunakan untuk menyapa teman-teman sebaya. Nah, untuk contoh sapaan kepada orang yang lebih tua atau formal yaitu how are you, yang artinya apa kabar. Kemudian untuk merespon sapaan tersebut yaitu I'm fine, artinya kabar baik. Bisa dengan berbagai macam kata untuk menjawab seperti I'm good, sounds good, or great. Bagaimana pengejaan kata tersebut, Kak? Sapaannya H, O, W, A, R, E, Y, O, U. How are you? Kemudian direspon dengan I, M, F, I, N, E. I'm fine. Ayo kita coba ya, menyapa dan merespon. Kakak bertanya, how are you? Kalian menjawab, I'm fine. very good. Lalu, bagaimana Kak jika kita ingin menyapa orang yang belum kita kenal? Kalian bisa menyapa dengan kalimat how do you do? Bagaimana pengejaan kata how do you do? Ejaannya yaitu H, O, W, D, O, Y, O, U, D, O. How do you do? Nah, selanjutnya kita akan masuk kategori yang kedua, yaitu sapaan informal yang digunakan kepada teman sebaya. Contoh sapaan yang digunakan kepada teman sebaya adalah how are you doing? Dan bisa juga dengan menggunakan macam-macam kalimat lain, seperti how's life? What's up? Kemudian, untuk meresponnya bagaimana, Kak? Nah, contoh respon yang dapat digunakan antara lain I'm good. Bisa juga menggunakan dengan kalimat lain seperti sounds good, not so bad, great, dan lain sebagainya. Bagaimanakah untuk pengejaan sapaan dan responnya, Kak? Ejaan untuk sapaan adalah H, O, W, A, R, E, Y, O, U, D, O, I, N, G. How are you doing? Kemudian direspon dengan I, M, G, O, O, D. I'm good. Kemudian, jika kita sedang dalam keadaan tidak baik, kita dapat meresponnya dengan seperti apa, Kak? Nah, jika keadaan kalian dalam keadaan tidak baik, bisa kalian tambahkan dengan kata not, seperti I'm not good, atau kalimat lain seperti I'm bad, I'm so sad, and not good, dan lain sebagainya. Oh, bagaimana dalam pengejaannya, Kak? Untuk pengejaan kalimat responnya, yaitu I, M, N, O, T, G, O, O, D. I'm not good. Nah, bagaimana teman-teman? Seru bukan? Jadi, sekian dulu ya teman-teman belajar spelling mengenai greeting and responses. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian dalam memahami kalimat sapaan dan responnya ya. Nah, teman-teman tetap belajar di rumah, jangan lupa pesan kami ya untuk selalu menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker. Aku rindu.
Aku Abi. Aku Feren dan tim 3, kami pamit mengudara. See you on the next podcast of us. Goodbye. Goodbye. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik oleh tim 3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Mungkin cukup sekian presentasi dari tim kami, tim 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.